Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara membedakan elko yang ori dengan yang KW. Dan sebelum sampai ke pembahasan di sini, saya akan utarakan dahulu untuk spek yang kebetulan ini sedang saya rakit untuk powernya. Di sini memang untuk trafonya, di sini sementara hanya memakai 5 ampere saja. Sedangkan untuk transistor finalnya ini sudah saya pakai yang bagus, yaitu Sanken 3858. Jadi sudah cukup bagus untuk Sankennya. Dan kenapa di sini saya langsung memakai Sanken 3858? Karena di sini insya Allah nantinya untuk trafonya akan diganti dengan yang lebih besar untuk ampernya. Dan biasanya untuk box yang seperti ini mampu atau bisa muat untuk trafonya sampai 15 ampere. Untuk 20 ampere biasanya sedikit kurang tinggi, jadi lebih tinggi dari ini, dari box. Jadi untuk kedepannya insya Allah trafonya kemungkinan akan diganti oleh yang punya, jadi sekitar 10 atau 15 ampere. Jadi untuk rancangannya memang bertahap. Tadinya trafonya ini yang beli yang punya, dan kebetulan di sini untuk elkonya di sini saya pakai yang bagus, yang original. Dan di sini langsung ke pokok pembahasan. Dan di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara kita membedakan antara elko yang ori, yang bagus dengan yang KW. Di sini sobat perhatikan agar nanti dalam membeli elko kita tidak tertipu. Dan di sini akan saya tunjukkan perbedaannya dari segi fisik. Jadi kita cirikan dahulu dari segi fisiknya. Di sini untuk elko yang KW, untuk bagian kakinya di sini biasanya seperti ini. Jadi tidak lancip seperti ini. Kalau yang ori ini kaki-kakinya biasanya lancip kebanyakan. Jadi ini dari segi perbedaan bodinya. Ini untuk yang ori, untuk kakinya lancip atau sedikit agak tajam. Dan untuk yang KW biasanya seperti ini. Dan untuk bodinya, kalau bodinya biasanya mungkin agak mirip-mirip. Jadi kadang-kadang yang ori juga agak sedikit besar. Dan kalau yang ini, sobat perhatikan, ini untuk voltasenya 100 volt, 10.000 UF. Dan yang ini 80 volt, 10.000 UF. Tapi bodinya agak besar, jadi lebih besar dengan yang ori. Jadi dari segi body mungkin mirip-mirip. Malahan kadang-kadang kita beranggapan yang lebih besar ini adalah yang ori, karena untuk bodinya lebih besar. Namun di sini kenyataannya yang ori itu bodinya lebih kecil, dan yang KW ini lebih besar. Yang kedua, biasanya dari segi tulisannya atau dari segi kemasan luarnya, yang ori ini lebih rapi. Jadi lebih rapi dibanding dengan
yang KW biasanya untuk sablonan tulisannya sedikit agak pudar. Namun ini tidak menjadi satu patokan menurut saya kalau dari segi sablonan atau dari segi kulit bagian luarnya atau pembungkusnya. Ini kalau sekarang biasanya bagus-bagus. Jadi yang KW biasanya sama bagusnya. Dan kadang-kadang untuk kakinya juga yang KW biasanya ada yang sudah begini, yang lancip, yang kakinya lancip-lancip seperti ini, tapi dalamannya KW. Dan selanjutnya tadi untuk bagian fisik, langkah terakhir untuk membedakan antara elko yang ori, yang original dengan yang KW. Jadi kalau dari segi fisik mungkin tidak menjadi satu patokan akhir. Di sini untuk cara yang terakhir, pick agar kita benar-benar tidak tertipu. Di sini sobat pegang untuk elkonya seperti ini. Jadi sobat pegang seperti ini di bagian tengah. Dan kalau yang ori ini akan tetap begini. Jadi di sini untuk pegangnya sobat jangan terlalu kencang. Jadi kendor saja. Jadi kendor. Nah, kalau memang tidak berat sebelah, tidak ke sini atau tidak ke sini, ini menandakan untuk elko yang kita beli berarti original. Jadi nilainya berarti asli 100 volt 10.000 UF. Jadi cirinya seperti ini. Jika kita pegang seperti ini, kalau yang asli atau yang ori, biasanya dia tidak akan berubah untuk posisinya. Dia akan tetap seperti ini, tidak akan turun ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau yang KW, sobat bisa perhatikan. Jadi di sini benar-benar pembuktian ori dengan yang KW. Di sini sobat pegang tengah-tengah. Nah, jadi sobat kendurkan saja, sobat pegang di tengah-tengah, dan sobat jadi kendurkan saja, memegangnya jangan dikencangkan, jadi kendurkan. Dan ini bisa sobat lihat dia turun ke bawah, ke belakang. Dan ini menandakan akhir, berarti elko ini yang saya pegang ini adalah KW. Nilainya 10.000 UF 80 volt. Dan ini KW. Dan untuk mereknya biasanya apa saja. Jadi untuk merek di sini tidak menandakan apakah ori atau tidak. Jadi untuk merek ini bisa diciptakan oleh yang punya atau bisa dibuat merek apa saja. Jadi di sini saya tidak menjelekkan atau membaguskan merek ini atau merek ini. Nah, walaupun di sini mungkin sobat terlihat untuk mereknya, di sini saya tidak menjelekkan elko yang saya pegang ini. Namun di sini saya buktikan ini adalah elko yang KW. Jadi untuk membelinya sobat terserah sobat, apakah akan membeli elko yang KW yang harganya biasanya agak miring, itu sekitar 25, 30 atau kemungkinan 40 atau 45. Sedangkan untuk yang ori biasanya walaupun sedikit lebih kecil, harganya sedikit agak tinggi. Jadi kemungkinan di atas 50.000, bisa 60 atau mungkin 70. Atau yang memang original sangat bagus untuk kualitasnya itu bisa sampai 100.000. Jadi untuk masalah harga
Kadang-kadang bisa jadi yang ori ini lebih murah, jadi tergantung yang menjualnya. Sedangkan yang KW itu bisa lebih tinggi. Jadi di sini mungkin sobat yang sangat pemula bisa terkecoh kalau masalah harga, dan masalah body juga kemungkinan masih bisa terkecoh. Jadi yang penting di sini untuk memastikannya, sobat seperti ini untuk memegangnya. Jadi untuk pembuktiannya kita pegang di tengah-tengah, dan kalau dia tetap tidak turun seperti ini atau tidak seperti ini, berarti untuk elko-nya ini benar-benar maksimal untuk mikronya atau untuk polnya. Nah, mungkin dipahami untuk caranya, dan insya Allah nanti kalau sobat sudah menemukan antara elko yang ori dengan elko yang KW, ini sobat akan sangat jelas sekali perbedaannya. Kalau kita pegang seperti ini, yang KW akan berat sebelah, biasanya akan berat ke bagian belakang. Nah, mungkin cukup dipahami untuk caranya. Jadi insya Allah kalau kita tahu caranya, sobat bisa beli dengan elko yang bagus, harganya tidak tertipu atau tidak terlalu tinggi. Nah, mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.